Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini aku mau bawain lagi firman Tuhan yang berjudul tentang patah hati yang sudah dibawakan oleh Pastor Joanna minggu lalu. Tapi sebelum kita belajar lebih jauh lagi tentang patah hati, kita mau tahu dulu apa arti dari patah hati atau kenapa patah hati ini bisa terjadi. Nah, jadi patah hati terjadi ketika seseorang merasakan kekecewaan yang mendalam akibat harapan yang tidak tercapai, perasaan dihianati atau rasa ditinggalkan. Nah, aku rasa teman-teman patah hati ini bukan cuma dirasain buat segelintir orang atau buat beberapa orang dari kita masing-masing, tapi juga patah hati ini dirasakan oleh seluruh manusia yang ada di dunia ini, teman-teman. Nah, oke. Patah hati ini ketika dia datang di dalam kehidupan kita tuh harus apa sih, teman-teman? Apakah kita harus menghindari atau kita belajar untuk nggak ngehindarin lalu merasakan rasa patah hati tersebut? Kita mau belajar lagi, teman-teman, di Matius 26 ayat 36 sampai 44. Di sini bagaimana Yesus datang kepada Bapaknya yang di surga. Dia berdoa di Taman Getsemani, berdoa kepada Bapaknya yang di surga, membicarakan tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia mau di dalam doanya. Jadi yang dia rasakan adalah Yesus merasakan sedih di Matius 26 ayat 36 sampai 38. Lalu Yesus berharap cawan ini lalu di Matius 26 ayat 39 sampai 41. Yesus di sini negosiasi sama Bapaknya yang di surga. Tapi dia negosiasi sama Bapaknya di surga, tapi di sini dia tetap mau mengikuti kehendak Bapa. Di akhir doanya dia bilang bukan kehendakku yang terjadi, tetapi tetap kehendak Bapaknya yang terjadi. Nah, ini yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani di dalam doanya yang dia katakan di dalam doanya, teman-teman. Nah, aku baca Alkitab, teman-teman, sebelum membawakan firman Tuhan ini, sebelum sharing tentang firman Tuhan ini, tentang bagaimana Yesus disalibkan. Dari mulai Yesus berdoa di Taman Getsemani, bukan hanya itu aja, tapi bagaimana Yesus disiksa sampai akhirnya dia mati di atas kayu salib. Dia merasakan patah hati yang mendalam. Di sini aku mencoba ngerasain apa yang Tuhan Yesus rasakan pada saat dia disiksa. Aku ngerasain gimana rasanya dia ditinggalkan. Aku mencoba untuk ngerasain gimana rasanya dia dicaci maki, teman-teman. Itu pasti rasanya gak enak banget. Itu pasti rasanya hancur banget, teman-teman. Tapi ternyata dari semuanya itu aku melihat puncak dari patah hati Yesus itu sendiri, yaitu ketika dia berada di atas kayu salib dan berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Ini ada di Matius 27 ayat 46. Ketika aku baca di Matius 27 ayat 46, aku coba merasakan apa yang Yesus rasakan ketika Allah meninggalkan dia. Dan dia di sini berseru dengan suara keras, katanya, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di Matius 27 ayat 46 adalah puncak di mana Tuhan Yesus merasakan patah hati yang terdalam, patah hati paling sakit, paling patah dibandingkan dia dihianati, dia ditinggalkan oleh murid-muridnya, bahkan dia dihina dan dicaci maki. Ini adalah patah hati dia yang paling hancur, paling patah, teman-teman, pada saat itu. Nah, aku mau ajak teman-teman buka
Alkitab kita di kitab Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Di Mazmur 34 ayat 19 ini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus itu dia dekat dengan orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Aku nggak tahu proses teman-teman seperti apa, bagaimana. Aku nggak tahu, mungkin teman-teman ngerasain nggak enaknya dijauhi, nggak enaknya dianggap remeh, nggak enaknya mungkin ada yang menghina teman-teman atau mencaci maki teman-teman. Aku nggak tahu gimana rasanya teman-teman. Itu semua teman-teman sendiri yang rasain. Tapi di sini aku mau bilang bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Karena sebelum kita ngerasain patah hati yang teman-teman rasakan atau yang aku rasakan, Tuhan itu udah ngerasain lebih dulu. Tuhan ngerasain gimana rasanya gak enaknya dikhianati, gak enaknya dihina, dicaci maki, bahkan sampai dia merasa Allah meninggalkan dia, teman-teman. Karena dia sudah merasakan itu semua, dia tidak mau kita merasakan hal yang sama juga. Mungkin ada patah hatinya teman-teman kita dalam ngejalanin hidup, ada rasa kecewanya, tapi itu tadi teman-teman, karena Tuhan udah tahu rasanya gimana, Tuhan Yesus sudah tahu gimana gak enaknya, Tuhan dekat sama kita teman-teman dan menyelamatkan kita dari jiwa yang hancur, jiwa yang remuk teman-teman. Nah, di sini ada points to ponder teman-teman. Yang pertama adalah saat kita sedang mengalami patah hati, apa yang biasanya kita lakukan? Apakah kita cenderung menutupinya atau berani untuk merasakannya? Apakah kita masing-masing sekarang ini sudah mengikut kehendak Bapa dalam konteks sesudah patah hati, gampang atau susah? Ini nanti teman-teman bisa bahas di breakout room ya teman-teman, dimana di sini teman-teman apa aja yang teman-teman alami sampai teman-teman ngerasain patah hati. Terus kalau udah ngerasain patah hati itu gimana teman-teman bisa bangkit dan mengikuti kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Aku udah selesai teman-teman, nanti kita bahas points to pondernya di breakout room. Sampai jumpa.